Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Berendo Ruang Seni dan Budaya. Tentunya Bapak Masri tadi sudah menjelaskan seperti apa nih Pak? Bukan membaca, tapi apa nih? Iya. Kalau dunia anak-anak TK kita bukan yang membaca, dia mendengar. Ya, jadi kita ulang lagi dan kita ulang lagi, kemudian kita kasih rekaman atau buku cerita bergambar untuk anak yang bisa membaca dan mulai mendongeng seperti itu. Jadi dengan media buku ya? Iya, media buku. Jadi kita buatkan ceritanya, kita tuliskan, nanti kita kirim ke orang tuanya bisa membantu membacakannya. Kalau dari Pak Iim yang di era milenial sekarang nih seperti apa Pak? Cara mengajarkannya ya. Kalau saya lebih ke tergantung kebutuhan si anaknya. Kalau anaknya ini mau cara dia menangkapnya, kalau dia nggak bisa lewat mendengar, maka saya berikan satu cerita yang singkat, padat, akurat. Pokoknya jelas alurnya saya ceritakan. Silahkan menghafal dalam waktu 30 menit sampai mana yang dikuasai, baru ditampilkan dengan dia bercerita. Kalau biasanya sih cerita tanpa ekspresi dulu. Ini kayaknya lebih tegas ya kayaknya ya. Jadi setiap guru juga mempunyai metode yang berbeda juga ya dalam mengajarkannya. Nah tapi mungkin pesan kepada orang tua yang ada di rumah untuk mengajarkan anak seni mendongeng ini bahwa penting sekali untuk anak-anak. Mungkin dari Pak Iim baru Pak Masri. Ya baik. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang memiliki putra dan putri yang masih kecil ataupun sudah besar juga tidak apa-apa sih. Jadi mari sama-sama kita budayakan kembali. Dekatkan diri kita kembali dengan anak-anak dengan cara bercerita, memberikan cerita yang bermanfaat, tanamkan moral-moral yang baik kepada anak-anak melalui cerita. Terutama kenalkan tokoh-tokoh yang mulai terlupakan. Nggak usah kancil dan buaya lagi. Banyak tokoh-tokoh yang perlu dihafal dan dikenang oleh anak-anak. Pahlawan kita, pahlawan Indonesia, tokoh-tokoh Islam, nabi-nabi kita. Banyak yang perlu dikenali oleh anak-anak dan bisa dipelajari dari situ. Maka mulai dari sekarang ceritakanlah tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi semangat dan pemikiran anak-anak kita. Untuk berkembang Untuk berkembang. Dari Pak Masri sendiri nih yang lebih senior nih. Bapak Ibu yang di rumah mempunyai putra-putri baik di usia TK maupun udah di SD, mari kita galakkan untuk membaca, meningkatkan literasi melalui dongeng ini. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dapat kedepannya lebih baik lagi, kemudian juga dapat mencintai yaitu dongeng dan bercerita dengan sesuai dengan tema ya keislaman, tokoh-tokoh tadi yang sudah sampai ke IM tadi. Mudah-mudahan anak kita bermanfaat nantinya. Amin. Tentunya ya dengan media dongeng ini bisa membawa anak-anak kita lebih berpikir lebih luas tentunya, lebih belajar lagi tentunya. Tapi kalau untuk poin pentingnya nih, apa sih pentingnya mendongeng dan apa sih pentingnya orang tua untuk dapat mengajarkan anaknya untuk seni mendongeng ini? Boleh Pak Iim? Menanamkan moral dengan cara yang lebih menarik. Mengajarkan moral, mengajarkan tentang akhlak, dengan cara yang lebih menarik dan tidak terkesan menggurui. Dan anak-anak juga tidak terkesan dimarahi dengan bercerita. Dia tersinggung tapi melalui sentuhannya. Kalau kita kamu nih tengok tuh anak tetanggo, kalau kayak gitu akan merasa tersinggung anak. Kalau kata psikolog katanya tidak baik membanding-bandingkan. Betul. Tetapi ketika kita bercerita maka anak ini akan berpikir sendiri karena dia imajinasinya mulai berkembang. Oh iya dak, itu tuh sayo. Maka dia akan berpikir sendiri.
akan merasa sendiri. Iya, Jadi betul. anak-anak itu tidak perlu dimarahin Tidak gitu ya, boleh, iya. tapi dengan sentuhan gitu melalui ya. cerita. Hanya dengan kata-kata lembut dan perumpamaan tentunya Perumpamaan ya. dari Iya. cerita. Benar, dari cerita anak-anak bisa berpikir sendiri tanpa harus mereka merasakan seperti tersinggung gitu ya, atau mungkin mereka jadi marah ya. Terakhir nih Pak Masri. Iya. Itu tadi yang telah disampaikan oleh KM. Jadi kita jadi menyampaikan satu pesan atau cerita itu, salah satunya contohnya kejadian di sekolah, umpamanya kan anak itu suka marah-marah. Jadi kita menyampaikan pesan moral tadi melalui cerita, tidak menggurui lagi, tidak juga memakai nama dia suatu tema, tapi kita memakai tema lain, tapi untuk menyentuh kepada si anak tadi. Berarti saya ini salah. Nah itu ya, jadi sehingga dia bisa ada perubahan ke depannya. Itu aja Mbak. Tentunya mendongeng ini bukan hanya untuk happy gitu ya, mendengarkan cerita-cerita saja, tapi banyak sekali pesan moral yang ada di dalamnya. Betul. Dan tentunya dengan cara mendongeng kita bisa membangun karakter pada anak dan juga bisa mengajarkan sedikit banyaknya literasi kepada anak kita iya. dari usia dini hingga dewasa tentunya. Bahkan Saya sampai ucapkan- nenek-nenek ya. Sampai nenek-nenek juga ya. Oke, terima Iya, kasih iya. Pak Iim dan Iya, terima kasih juga Pak sama-sama. Masri udah hadir di Sama-sama, sini. iya, Udah iya. banyak banget nih ngajarin saya Iya. dan juga orang tua yang di rumah untuk mengenalkan kepada anaknya mengenai seni mendongeng ini. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus tentunya Berendo hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Masya pamit undur diri, sampai jumpa.